Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN mendorong aparat penegak hukum untuk tidak hanya menjerat 5 tersangka kasus penipuan wedding organizer Ayu Puspita dengan pidana penjara. BPKN juga meminta agar pidana tambahan berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada para korban turut diterapkan demi pemulihan hak konsumen. Ketua Komisi Advokasi BPKN, Fitrah Buhari, menyampaikan bahwa penyidik dan penuntut umum didorong menggunakan pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memungkinkan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa kewajiban membayar ganti rugi. Menurutnya, kerugian yang dialami para korban nyata, terukur, dan berskala besar. Hingga saat ini, laporan resmi yang masuk mencapai 87 korban, dengan estimasi total korban lebih dari 200 pasangan. Kerugian yang dialami para korban dinilai sangat masif sehingga pemulihan hak konsumen bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan hukum. Fitrah menilai kasus wedding organizer Ayu Puspita merupakan cerminan dari lemahnya tata kelola industri wedding organizer di Indonesia. Tidak adanya standar minimal layanan, lemahnya perjanjian baku yang melindungi konsumen, serta rendahnya pengawasan membuat praktik serupa berulang di berbagai daerah. Di lapangan, BPKN juga menerima banyak keluhan terkait wedding organizer yang gagal menepati janji kepada vendor seperti dekorasi, catering, hingga perias pengantin. Industri wedding organizer dinilai membutuhkan standarisasi nasional, termasuk mekanisme pembayaran yang aman, sertifikasi usaha, serta pengawasan yang lebih ketat. BPKN menyatakan siap memberikan analisis hukum, masukan, hingga memfasilitasi para korban apabila diperlukan. Kasus ini diharapkan menjadi momentum pembenahan industri wedding organizer secara nasional. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan martabat konsumen. Dalam pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat 4 jenis pidana tambahan, yakni penarikan barang atau jasa dari peredaran, penghentian kegiatan tertentu, kewajiban membayar ganti rugi, serta pengumuman putusan hakim. Sebelumnya, polisi telah menetapkan Ayu Puspita selaku pemilik wedding organizer sebagai tersangka. Selain Ayu, 4 orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku diduga melakukan penipuan dengan menawarkan berbagai promo jasa pernikahan kepada calon pengantin. Promo yang ditawarkan berupa paket pernikahan dengan harga lebih murah. Namun pada kenyataannya, paket tersebut tidak pernah direalisasikan sesuai perjanjian. Berdasarkan laporan para korban, total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi mencatat hingga saat ini terdapat 87 orang korban penipuan wedding organizer Ayu Puspita. Aparat kepolisian masih membuka ruang bagi para korban lain yang belum melapor untuk segera membuat laporan resmi. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila. Listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.